Tapi kan anggota DPR perlu dihujat nggak? Kelakuannya kayaknya pantas juga ya dihujat ya. Persepsi terhadap DPR itu nggak hanya di Indonesia, terhadap parlemen di negara masing-masing itu hampir di semua negara itu buruk. Wakil rakyat Iya, seharusnya benar. merakyat. Kalau ada anggota dewan tidur disorot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sampai Ain, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam program Sampai Ain kita. Ada bersama saya hari ini kawan sejak kuliah saya. Adik kelas ya? Iya. Adik kelas saya. Berarti saya lebih, Angkatan. kalau melihat dia sudah tua, maka saya lebih tua dari dia. Bersama saya adalah Ahmad Hanafi. Ini adalah salah seorang kawan saya, kawan lama saya yang sejak lulus kuliah kira-kira 2006, bahkan waktu itu masih kuliah ya. Ya. Sudah mulai masuk pada dunia parlementer, bukan sebagai anggota parlemen, tapi justru sebagai apa? Sebagai apa, Pi? Pemantau, mitra, apapun itu. Pemantau, mitra, pengkritik gitu ya? Iya. Penghujat gitu. Kalau menghujat enggak, jangan. Oh jangan ya? Jangan. Tapi kan anggota DPR perlu dihujat nggak? Kelakuannya kayaknya pantas juga ya dihujat ya? Iya, seburuk apapun parlemen itu tetap lembaga negara yang dibutuhkan ya dalam kerangka demokrasi. Ya kita kasih masukan, kritik, oke, tapi jangan menghujat. Waduh, ini belum apa-apa sudah ada kata bijak nih. Boleh kita kritik tapi tidak boleh menghujat. Padahal hari ini kita sedang ingin mendiskusikan sama kawan saya satu ini tentang perilaku parlementer kita di Indonesia ya. Mulai dari tingkat paling rendah tuh apa, daerah tingkat 2 ya. DPRD tingkat 2, DPR tingkat 1, lalu kemudian DPR RI, bahkan satu kamar lagi itu apa? DPD RI. Kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol tentang kelakuan, kerjaan, apalagi juga banyak selalu disorot. Bahkan kalau menyebut kata DPR tuh sebel juga gua. Sorry ya, saya nggak punya tendensi apa-apa nih. Kebetulan malah justru teman-teman saya malah banyak yang jadi anggota DPR RI. Saya mau kasih salam buat Heru Widodo, DPR RI. Halo. Terus kemudian ada lagi Cak Nur Kholis, DPRD Banten ya kalau nggak salah ya. Banten. Halo Lis. Halo. Kemudian ada kawan saya, sahabat saya, satu angkatan juga, ada Antriana, DPRD Kabupaten Bogor. Halo An. Lalu ada Mbak Erni Sugianti di DPRD Provinsi Jawa Barat. Terus kemudian siapa lagi ya? Faizin mana? Jawa Barat juga ya? Jawa Barat. Faizin DPRD Jawa Barat, M Faizin. Halo Is, salam Is. Kemudian Chandra, Chandra di Tasik ya? DPRD Tasik Malaya. Ada Chandra, itu adalah kawan-kawan tongkrongan kita yang sekarang sudah jadi anggota dewan parlemen, duduk di kursi anggota dewan terhormat kalau kita masih duduk di sofa ini. Dan saya sebagai masyarakat kalau melihat, kalau Gus Dur mungkin dulu lebih sopan ya, menyebut anggota DPR tuh mirip anak TK. Anak TK. Ya, karena ribut mulu. Dan sampai sekarang kan ya tetap aja anak TK nggak naik kelas nih. Gimana, Pi? Iya, persepsi publik terhadap DPR buruk itu ada beberapa fakta yang kami dulu kan ada namanya Parlemen Pemuda, sekolah ya semacam training tapi untuk anak muda, mahasiswa gitu ya. Jadi ada satu sesi untuk memetakan persepsi teman-teman peserta ini terhadap parlemen, termasuk saya dulu juga peserta. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda terbayang di kepala ketika menyebut nama DPR gitu ya? Ya. Wah itu macam-macam itu, ada koruptor, tukang tidur, wah macam-macam lah yang buruk-buruk itu.
Dan memang rata-rata buruk atau bagus? Rata-rata buruk, hampir sekian persen lah ya. Nah di training itu kan selain mempelajari apa itu fungsi parlemen, itu kan ada simulasi ya. Ada bikin partai, kemudian bagaimana lobby-lobby, membentuk fraksi, buat memilih pimpinan, ya. Terus bagaimana melaksanakan sidang dan sebagainya. Oke, nah ketika pada saat lobby-lobby itu, milih pimpinan Parlemen Pemuda ya di training itu ya ternyata mereka hampir sama perilakunya. Ya lobby-lobby juga, kemudian ribut juga. Gitu. Anak TK juga. Padahal simulasi itu ya. Simulasi. Nah ketika udah selesai kan kita buka, ini yang kalian tulis. Astagfirullah pada ini kan. Ya itu memang persepsi terhadap DPR itu nggak hanya di Indonesia, terhadap parlemen di negara masing-masing itu hampir di semua negara itu buruk terhadap anggota parlemen. Mungkin karena parlemen itu jumlahnya banyak ya, anggota DPR itu banyak. Dia mewakili, kalau di Indonesia kan 575 sekarang ya. Dulu ya sempat 575 anggota DPR RI ya. 575 anggota DPR RI, belum DPRD. Kalau dihitung belum ada DPD ya. DPD aja kalau berarti anggota MPR kan tambah DPR RI dengan DPD RI kan? Iya, MPR itu DPD RI dan DPR RI. Nah, 575 itu kan orangnya macam-macam gitu ya. Sementara ada orang yang baik, ada orang yang kacau gitulah ya, kita tahu sendiri. Nah, di sisi lain media juga melihat DPR itu bad news is good news. Nah, itu makanya itu kemudian DPR selalu dalam kerangka framing yang di ruang sidang tidur gitu ya, banyak koruptor dan sebagainya. Saya kira itu wajar ya. Tapi di satu sisi harusnya DPR sendiri itu mesti mengimbangi apa yang ditangkap persepsi publik itu dengan bagaimana dia menunjukkan kinerjanya, ya kan? Sorry Vi. Ya. Lu minum apa nih? Kopi ya? Kopi boleh. Bentar. Ini kita selalu kopinya telat datang nih. Gue mau marahin Roni mulu kalau Roni telat datang soal kopi nih. Ron, kopi Ron. Acaranya udah dari tadi Ron, kopi belum datang juga. Iya, yang enak ya. Jangan lupa baca sholawat. Ini ngaduk kopinya. Oke, yuk. Salam. Nah, gue punya kopi Haswi di sini. Ngaduknya harus baca sholawat. 17 kali putaran. Supaya jauh dari asam lambung. Iya. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi alhamdulillah sejak ngopi pakai cara itu kita... Sholawatnya dalam hati atau di... Terserah mau dibaca dalam hati, mau dibaca Allahumma sholli ala sayyidina. Dan putarannya bukan putaran jarum jam. Oh, lawan arah. Putaran tawaf. Dari kiri ke kanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil ngaduknya. Iya. Nah, itu insya Allah menyembuhkan resep dari mana? Asam lambung. Wah, itu bertapa dulu di gunung. Di Gunung Putri. Oke, tadi kembali ke tadi ya. Kayak kalau ingat soal suara persepsi publik terhadap DPR, kalau kita ingat aja di tahun 80 orang sudah rame gara-gara lagunya Iwan Fals. Iya. Sampai hari ini kalau ada tayangan DPR RI pelantikan, sidang umum, biasanya TV-TV itu selalu memutarkan wakil rakyat seharusnya merakyat. Kalau ada anggota dewan tidur disorot, apalagi belakangan, bukan belakangan, malah beberapa kali terjadi lagi mengakses situs yang udah lama juga sih, situs porno itu loh, situs porno dari partai Islam pula kan. Nah, ya sama lah. Mau Islam mau partai apapun kalau soal porno mungkin sama aja ya. Sama aja punya potensi. Nah, tapi maksud gua persepsi itu nggak hilang-hilang ya, Via. Apa mereka sadar nggak sih? Nggak gini, maksud gua lu kan sering ngobrol sama anggota dewan. Sadar nggak sih sebenarnya mereka diomongin banyak orang soal perilakunya yang begitu itu?
Loh ya sadar banget, mereka sadar banget. Kalau persepsi publik terhadap DPR itu buruk, apalagi setiap tahun itu lembaga survei kan bikin tuh persepsi publik terhadap lembaga-lembaga negara paling tinggi, TNI kan, polisi apa itu kan, KPK dulu sempet. DPR itu selalu, DPR partai itu selalu paling ujung gitu ya, bahwa mereka lembaga yang paling tidak dipercaya publik bahkan. Aneh kan, mereka wakil rakyat tapi nggak dipercaya oleh publik. Itu survei apa tuh? Ada banyak LSI bikin, terus Monitor. Dan hampir semuanya menyebut bahwa DPR lepas di semua tingkatan adalah lembaga yang kurang mendapat kepercayaan publik secara maksimal ya. Iya, gitu betul. Ya. Wah, ini datang. Nah, ini nih. Thank you, Ron. Ini kalau Roni yang bikin kopi, dia nggak usah pakai kopi aja bisa hitam, cuma nyelupin jari aja. Iya. Ron, thank you Ron. Makasih Ron. Bintang utama kita pada malam hari ini nih Roni sebenarnya. Selama ini kita mendefinisikan anggota DPR itu adalah pelir.